Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devani, NIM 19016011. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait materi pembelajaran teks fabel. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu fabel. Fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng yang pelakunya binatang yang berisi pesan moral. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui jenis-jenis fabel itu sendiri. Jenis-jenis fabel. Jenis-jenis fabel dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan waktu kemunculannya. Yang kedua, berdasarkan watak dan latar. Berdasarkan waktu kemunculannya, fabel juga dibagi menjadi dua, yaitu fabel klasik dan fabel modern. Fabel klasik adalah fabel yang telah muncul sejak zaman dahulu dan diceritakan secara turun-temurun dan secara lisan. Sedangkan fabel modern adalah fabel yang munculnya masih belum lama ini. Fabel berdasarkan watak dan latar. Fabel berdasarkan watak dan latar juga dibagi menjadi dua, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami itu sendiri adalah fabel yang pelakunya binatang tetapi menggunakan kondisi alam yang sebenarnya. Contohnya di hutan, di sungai, di danau, dan sebagainya. Sedangkan fabel adaptasi merupakan fabel yang tokohnya sudah dirubah dan tempatnya juga sudah berbeda. Contohnya di jalan, di rumah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui unsur intrinsik dari teks fabel. Unsur intrinsik dari teks fabel ada 6. Yang pertama ada tema. Tema itu sendiri adalah ide dari sebuah cerita. Yang kedua ada penokohan. Penokohan merupakan pelukisan tokoh di dalam cerita. Penokohan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan seringnya pelaku muncul. Yang kedua berdasarkan watak tokoh. Berdasarkan seringnya pelaku muncul juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Berdasarkan watak tokoh, penokohan juga dibagi menjadi dua, yaitu ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Perlu kita ketahui bahwa tokoh protagonis adalah tokoh yang pelakunya memiliki watak baik, sedangkan tokoh antagonis adalah pelaku yang memiliki watak yang jelek atau jahat. Nah, kita masuk ke unsur ketiga, yaitu sudut pandang. Sudut pandang itu sendiri merupakan cara pandang pengarang dalam menyajikan sebuah tokoh, tindakan tokoh, latar, dan peristiwa yang terjadi di dalam cerita. Dan yang keempat ada latar. Latar merupakan tempat terjadinya cerita dan bagaimana kondisi saat cerita tersebut. Latar terbagi menjadi 3, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang kelima ada alur. Alur ini merupakan jalan sebuah cerita. Alur juga dibagi menjadi 3. Ada alur maju, alur mundur, alur campuran. Dikatakan alur maju jika diceritakan dari awal sampai akhir secara urut atau kronologis. Dikatakan alur mundur jika diceritakan dari belakang ke depan. Dan alur campuran adalah gabungan antara kedua alur tersebut. Dan yang terakhir dari unsur intrinsik teks fabel yaitu ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh si pengarang di dalam cerita. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai struktur dari teks fabel. Struktur teks merupakan bagian-bagian di dalam teks yang membedakan antara teks fabel dengan teks lainnya.
Nah, perlu kita ketahui dalam sebuah teks fabel ada 4 strukturnya. Yang pertama ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan yang terakhir ada koda. Nah, apa itu orientasi? Nah, perlu kita ketahui orientasi ini merupakan tahap pengenalan tokoh, latar, atau awal dari sebuah cerita. Nah, kedua ada komplikasi. Komplikasi ini merupakan peristiwa munculnya sebuah masalah sampai masalah itu memuncak. Dan yang ketiga ada resolusi. Resolusi merupakan pemecahan dari sebuah masalah atau masalah tersebut sudah menurun. Nah, yang terakhir ada koda. Koda ini merupakan bagian penutup sebuah teks yang berisi pesan moral atau nilai-nilai di dalam sebuah teks. Nah, kita juga harus tahu seperti apa saja contoh dari sebuah teks. Dan saya mengambil sebuah contoh dari teks fabel ini, yaitu tentang seekor rubah dan seekor kucing. Orientasinya, suatu hari ada seekor rubah dan seekor kucing sedang mengobrol. Si rubah adalah hewan yang sombong. Dia menganggap dirinya pintar. Komplikasi. Saya hanya tahu satu cara untuk menjauhi diri dari anjing. Itu kata si anjing. Namun, kamu juga harus mengajari trik-trik untuk menjauhi anjing tersebut. Dan si rubah menjawab dengan enteng, nanti saya akan mengajarimu, karena saya juga tahu semuanya. Resolusi. Seketika itu, kucing berlari ke arah pohon terdekat dan naik ke cabang pohon. Itu adalah trik yang diajarkan oleh si kucing kepada anjing. Rubah pun terdiam di bawah pohon dan bertanya-tanya dirinya trik apa yang harus dipakai, sedangkan dirinya menganggap dirinya pintar dari yang lain. Sebelum dia mengambil keputusan, anjing tersebut tiba-tiba menghajar rubah dan mencabik-cabiknya. Nah, koda. Nilai-nilai yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah janganlah kita menyombongkan diri karena sesuatu yang kita miliki belum tentu kita baik dan belum tentu kita yang terhebat karena masih ada yang lebih hebat dan lebih pintar dibandingkan kita. Baiklah, demikian pembelajaran teks fabel yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.